subhanallah, di kantor itu pimpinan saya dapat hadiah melu. Dan dia menawarkan kepada saya untuk pembeli seharga 8 juta. Oke, motor itu ya? Dan iya, dan subhanallah juga semuanya diperlancar dengan mudahnya untuk membayarnya gitu. Saya dapat bantuan dari adik saya dapat ada uang sedikit dari saya. Terus sisanya mungkin kurang 2 jutaan. Rencananya saya mau pinjam ke bank. Gitu. Terus kalau motor ini saya sedekahkan kepada orang tua saya. Apa boleh Ustaz? Ya. Karena saya mengingatnya kedua orang tua saya itu pengen sekali punya gitu loh di rumah itu pengen sekali gitu. Ya, Baik Ibu. baik. Ya. Ini sebenarnya rada sama dengan pertanyaan yang Bu Endang ya. Saya dan kita semua yang ada di sini di masjid, barangkali kalau di TV ini agak jelas. Kalau dengarnya di TV dari pemirsa dari rumah masing-masing agak jelas. Tapi mohon maaf sekali, saya Yusuf Mansur sama teman-teman yang ada di sini pendengarannya agak kurang karena barangkali saluran ke masjidnya ini agak kurang. Tadi saya agak kelewat tentang Bu Endang. Kalau saya boleh menebak-nebak, dia ngomongnya seperti ini. Dia udah sedekah barang, tapi barangnya nggak laku-laku. Bagaimana kira-kira kalau begitu? Mudah-mudahan benar nih pertanyaannya. Yang penting mah udah niat. Masalah laku nggak laku mah urusan 17. Yang penting kita udah niat, udah Bismillahirrahmanirrahim mau ngejual barang ini nanti buat sedekah gitu ya. Kemudian tentang yang Ibu apa yang barusan? Ibu Albi nggak salah ya. Ibu Albi ya. Alfi ya. Ibu Alfi ini udah ada pinjaman motor tapi kurang duitnya, mau dijual buat orang tua, gimana, boleh nggak? Cakep. Buat orang tua mah berkorban dah, itu yang benar. Ya kalau perlu nggak kudu diminta, kalau buat orang tua mah kita tanya orang tua maunya apa gitu. Itu Masya Allah ya. Nah kembali ke rundown kita nih, kembali ke urusan kita sedikit ya. Bahwa pada akhirnya kualitas ikhtiar kita itu ditentukan sebagaimana kita mengembalikan ke Allah. Sebagaimana kita juga melibatkan Allah dan mengembalikan lagi kepada Allah. Di awal ingat Allah, di tengah melibatkan Allah, di akhir pasrah kepada Allah. Jadi tidak benar kalau kemudian kita usaha baru Allah. Enggak. Itu namanya mentok. Mentok baru ke Allah. Atau untung ke Allah. Untung juga salah tuh. Orang nih nggak pakai doa, nggak pakai segala macam, tiba-tiba untung. Baru dia ingat sama Allah. Enggak terlalu benar juga gitu. Pokoknya mah Allah. Di setiap tahapan ada Allah. Termasuk saya sering bilang begini ya. Ada orang ngomong, Ustadz saya dijodohkan Ustadz sama orang tua. Terus saya nggak seneng sama calon laki saya nggak seneng. Gimana tuh Ustadz? Saya bilang nomor 1, di depan orang tua, Alhamdulillah ma, subhanallah. Jadi lu seneng, pokoknya subhanallah ma. Ya lu demen nggak? Subhanallah dah. Nah abis lakinya pulang, tuh besan pulang, calon ya. Kemudian orang tua juga seneng, cepet-cepet sujud sama Allah. Ya Allah aslinya mah agak demen ya Allah. Ya, namanya melibatkan Allah sebelum kejadian kan. Terus dibawa gitu. Sehingga walaupun nanti kejadian, berarti ada takdir Allah yang lain. Nah sebelum takdir itu terjadi, kita bisa robah. Dengan doa kita, dengan sholat kita, dengan sedekah kita. Rumah udah mau disita, udah dapat surat nih dari bank. Itu kan namanya terlambat. Tapi selama belum benar-benar dibeslak sama bank, belum terlambat juga. Bawa tuh surat, taruh di atas sejadah. Sambil nangis kita liatin tuh surat sambil sholat. Ustadz nggak boleh tuh, boleh. Beneran boleh. Taruh tuh jadi Ka'bah dah tuh. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya sholatin nih biar surat ini. Nggak jadi, nggak kejadian, betul. Kita ngajiin. Udah waktunya mah ya, kalau ternyata Allah menakdirkan harus disita, ya biar aja. Kita udah bawa ke Allah kok. Berarti keputusan dia itu. Tapi ada orang-orang yang meratapi, ya Allah. Tapi dia nggak pernah bawa ke Allah. Jadi saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah, dalam hidup ini cobalah dibawa tuh semua urusan kepada Allah. Kenapa coba kita ada sholat duha? Kalau kita pikir-pikir ya,
kita seperti laporan sama Allah, apa sih yang mau kita lakukan? Oh, hari ini saya mau ketemu orang ya Allah jam 10, jam 2, jam 3. Terus ntar malam saya janjian sama istri saya. Oke, laporan sama Allah sholat duha begitu. Asik. Kenapa sih ada sholat menjelang kita tidur? Kayak tutup laporan lagi ke Allah. Terus begitu. Kenapa orang-orang gelap-gelap kita disuruh bangun sholat? Mengawali betul hari kita bersama Allah. Kalaupun lolos, kita baru bangun tidur udah diajarkan. Doa bangun tidur apa? Ustaz? Doanya. Iya. Lupa kita, Ustaz. Kita nggak pernah tidur soalnya, Ustaz. Ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada anak saya berdoanya lain. Alhamdulillah at'amana wa saqana. Itu mah doa makan kakak. Coba. Begitu kita buka mata, yang kita ingat Allah subhanallah, cakep. Ada orang-orang yang begitu bangun tidur udah begini palanya. Bangun tidur udah begini. Pusing nih hari ini bayar terakhir. Coba bukannya Allah yang diingat, malah kepusingan yang diingat. Ada orang-orang yang bangun tidur saking senengnya dia lupa berdoa sama Allah. Asik. Orang-orang yang mencintai Allah tuh orang yang di setiap apapun ingat sama Allah. Dan ternyata kaitannya dengan nikmatnya sedekah. Sedekah pun termasuk rundown. Sedekah pun termasuk pola ikhtiar yang benar. Sebelum laku sedekah, setelah laku sedekah. Sebelum buka warung sedekah, setelah laku warungnya sedekah. Sebelum narik ojek sedekah, setelah selesai ngojek sedekah. Sebelum dagang uduk sedekah, setelah dagang uduk sedekah. Sebelum berangkat kerja sedekah, pulang kerja sedekah. Sebelum gajian di awal bulan sedekah, setelah gajian di akhir bulan sedekah. Di awal mau ngirim proposal sedekah, di akhir proposal sedekah. Terus begitu. Sedekah kita termasuk ternyata dalam rangkaian rundown yang ujungnya adalah mengingatkan kita kepada Allah bahwa apapun yang kita miliki punya Allah dan harus kita kembalikan lagi kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hamba-hambamu yang mengingatmu, bukan mengingat masalah kami. Amin. Jadikan kami hamba-hambamu yang mengingatmu, bukan mengingat hajat kami. Amin. Jadikan kami hamba-hambamu ya Allah yang mengingatmu, bukan mengingat dunia kami. Amin. Dan jadikan kami adalah senantiasa orang-orang yang berzikir padamu. Amin. Rabb, bimbinglah kami Allah. Amin. Senantiasa kami agar tidak lupa kepadamu. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sudah kajian kita di pagi yang sangat indah ini. Untuk pertama kita lakukan supaya ingat selalu kepada Allah. Pertama iman kepada Allah. Kedua tegakkan salat. Ketiga tunaikan zakat atau sedekah, insya Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kami semua kru nikmat sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Setelah ini ada acara lintas pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi.